Supporter Bosnia dan Herzegovina meneriakkan dukungan dan yel-yel untuk Palestina. Aksi dilakukan jelang pertandingan melawan Kanada di kota Toronto, Kanada. Sebelum pembukaan pertandingan Piala Dunia, Bosnia melawan Kanada, ratusan supporter berkumpul. Sorak-sorak Palestina menggema dinyanyikan oleh supporter Bosnia dan Herzegovina. Dukungan ini merupakan aksi solidaritas pendukung Bosnia dan Herzegovina untuk kemerdekaan Palestina. Selain itu, sejumlah aktivis pro-Palestina di Toronto, Kanada membentangkan spanduk besar yang bertuliskan "Kick Israel Out of FIFA" pada pembukaan Piala Dunia 2026. Spanduk besar yang dibentangkan oleh sejumlah aktivis ini hingga menutupi spanduk resmi FIFA. Aksi aktivis ini merupakan solidaritas terhadap Palestina. Ya pemirsa, sebuah rekaman memperlihatkan dampak operasi militer Amerika Serikat terhadap Teheran. Rekaman berasal dari CCTV di dalam sebuah pertokoan dan bengkel mobil. Sebuah jaringan retail Iran merilis rekaman CCTV yang diambil selama serangan Amerika Serikat terhadap Iran yang menunjukkan ledakan yang terjadi di beberapa wilayah, di antaranya Isfahan, Khorramabad, dan beberapa cabang di Teheran. Terkait serangan tersebut, warga mengetahui bahwa isu serangan nuklir terhadap warga sipil hanyalah dalih untuk menyerang pendukung Palestina. Sementara dalam video lainnya juga terjadi serangan dari bengkel perbaikan kendaraan mobil di Teheran. Bengkel tersebut dihantam beberapa bom yang dijatuhkan militer Amerika Serikat maupun jet tempur Amerika dari tentara Israel. Ya pemirsa, di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi, polisi mengungkap penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Pelaku menimbun 8.000 liter solar subsidi yang diduga akan diperjualbelikan secara ilegal. Rekaman CCTV memperlihatkan sebuah truk pengisi BBM subsidi jenis solar di salah satu SPBU di Bangka Barat. Truk diduga disalahgunakan untuk keuntungan pribadi pelaku. Turun. Polisi menggerebek tempat penyimpanan dan penimbunan BBM subsidi. Di sebuah gudang, polisi mendapati BBM subsidi jenis solar yang tersimpan di dalam puluhan drum, jerigen, dan toren berkapasitas besar 8.000 liter. Polisi mengamankan 3 pelaku. Solar subsidi diperoleh dari sejumlah pengecer yang membeli BBM di beberapa SPBU wilayah Mentok. Solar kemudian dikumpulkan di rumah salah satu pelaku sebelum didistribusikan ke gudang penampungan di Jebus untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Di tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 8.000 liter, kurang lebih 8 ton solar bersubsidi. 3 tersangka menjalani pemeriksaan, sementara barang bukti diamankan di Mapolda Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, harga beras di Pasar Bandung, Jawa Barat naik hingga Rp1.000 pasca kenaikan harga BBM. Akibatnya pedagang berkurang pembeli. Pasca kenaikan harga BBM, harga beras di tingkat pedagang kembali naik di Bandung. Kenaikan rata-rata Rp1.000 per kilogram untuk semua jenis beras hingga membuat para pembeli mengeluh akibat kenaikan harga beras. Sebelumnya, beras medium yang dijual dengan harga Rp14.000 per kilo kini menjadi Rp15.000 hingga Rp16.000. Sementara beras premium yang sebelumnya Rp17.000 kini menjadi Rp18.000 per kilogram. Untuk beras kualitas premium yang sebelumnya Rp18.000
kini naik menjadi Rp19.000 per kilo. Pemerintah kalau bisa mah jangan cuma jalan-jalan doang lah. Kalau bisa mah realitanya lah dan logika yang dipakai, jangan cuma hanya nanya-nanya aja. Ya istilahnya implementasinya di lapangan tuh harus benar-benar ada. Supplier kini lebih membatasi pengeluaran barang karena kondisi ekonomi yang tidak menentu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Harga kebutuhan pokok naik berimbas pada warteg, warung nasi andalan masyarakat menengah ke bawah. Pengunjung warteg makin sepi, pembelian pun banyak beralih cari menu murah seperti paket 10 ribuan. Sudah sebulan lebih warteg yang buka 24 jam di Tangerang Selatan, Banten ini sepi pembeli. Pemilik warteg Ipin Budi Syarifuddin mengakui pelanggan warteg makin berkurang. Pembeli juga lebih memilih menu-menu sederhana seperti telur dan tempe atau beli paket nasi sayur 10 ribuan. Sementara untuk menu ikan dan ayam seharga 20 ribuan kurang laku. Ipin mengakui harga bahan pangan seperti beras, minyak goreng dan cabai makin mahal, membuat pengusaha mau tidak mau menyesuaikan harga menu makanan. Bahan plastik pun jadi semua naik, beras apalagi itu minyak pun sampai saat ini pun ya harganya masih tinggi. Konsumen tuh menanyakan paket 10 ribu atau enggak ya jadi milih makan yang murah lah. Beda dengan apa yang dirasakan para pengusaha warteg, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa malah tidak percaya dengan fenomena sepinya warteg saat ini. Purbaya juga membantah penurunan omset warteg merupakan cerminan lemahnya daya beli masyarakat. Cari warteg yang sini memang jelek, mungkin 5 warteg. Tapi mungkin aja dia kalah bersaing, sana lebih bagus, pindah ke sana. Itu yang kita mesti hati-hati. Saya sih akan investigasi betul nggak seperti itu. Tapi kalau kita jalan ke kampung-kampung semuanya rame loh. Kemarin saya makan cabai hijau masih rame. Ayam cabai hijau loh. Itu jadi hati-hati menerjemahkan data. Purbaya yakin ekonomi RI masih solid dan tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi ASEAN. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejak beberapa hari ke belakang, keberadaan minyak goreng subsidi minyak kita goib di pasaran. Di Parepare, Sulawesi Selatan, demi mendapatkan minyak kita, warga khususnya kaum ibu rela antri hingga berjam-jam. Ratusan emak-emak di kota Parepare, Sulawesi Selatan rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng subsidi minyak kita di pasar murah. Sejak pagi hari mereka sudah mendatangi lokasi dan mengambil tempat paling depan. Sejak minyak kita langka di pasaran, para ibu-ibu berupaya mencari hingga ke pasar murah. Meski harus berdiri di bawah terik matahari, warga tetap bertahan demi mendapatkan jatah minyak goreng bersubsidi minyak kita. Kelangkaan minyak kita juga dirasakan masyarakat Tangerang Selatan, Banten. Selama sepekan terakhir, minyak goreng subsidi minyak kita menghilang di pasaran. Akibatnya pedagang terpaksa menjual di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp21.000 per liter. Sulitnya persediaan minyak kita di pasaran terjadi seiring rencana pemerintah akan menaikkan harga minyak goreng subsidi itu. Namun demikian, hingga kini pemerintah belum mengumumkan harga eceran tertinggi yang disepakati. Dari Tangerang Selatan dan Parepare, Erwin Eka, Nunung Pramono, iNews melaporkan. Ribuan rakyat Iran turun ke jalan-jalan utama di Teheran. Aksi dilakukan untuk menentang Amerika dan juga Israel. Beginilah lautan manusia memenuhi lapangan Enqaleb dan jalan utama di Teheran pada Sabtu waktu setempat. Massa terlihat memenuhi kawasan tersebut sambil membawa bendera. Aksi ini digelar sebagai bentuk keteguhan rakyat Iran untuk menentang Amerika dan juga Israel. Sementara itu, kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran untuk mengakhiri perang disebut semakin dekat. Menlu Iran Abbas Araghchi menyebut rencana ataupun rancangan kesepakatan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan blokade Amerika terhadap Iran, hingga soal pembahasan program nuklir.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan upaya diplomatik antara Teheran dan Washington telah menghasilkan rancangan nota kesepahaman berisi 14 poin yang masih terbuka untuk pembahasan lebih lanjut. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan menjadi dasar menuju perjanjian final antara kedua negara. Tahap pertama mencakup penghentian perang di Iran dan Lebanon serta komitmen kedua pihak untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Selain itu, memorandum tersebut juga mencakup pencabutan blokade Amerika terhadap Iran, pembukaan kembali Selat Hormuz hingga mekanisme pelepasan aset Iran yang dibekukan. Araghchi juga menyebut isu nuklir dan sanksi ekonomi akan dibahas pada tahap kedua perundingan yang dijadwalkan berlangsung dalam 60 hari. دارایی‌های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه، حالا اینو هم یادداشت تفاهم میگیم هم تفاهم نامه میگیم، بس به ترجمه هست که ممکنه هر کسی بکنه. بر اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه. ممکنه رخ بده. حالت اول این هست که دو طرف از میزان پیشرفت مذاکرات راضی باشن، لذا تصمیم میگیرن که این 60 روز رو تمدید بکنن. در توافق هم پیش بینی شده که این 60 روز قابل تمدیده. یعنی ما اگر در پایان 60 روز ببینیم آره مذاکرات مثلا خوب پیش رفته، اگر مثلا 10 روز دیگه یه ماه دیگه مذاکره بکنیم ممکنه که به توافق برسیم، خود دو طرف توافق میکنن و تمدید میکنن. Araghchi pun menegaskan seluruh dokumen yang beredar di publik saat ini tidak dapat dianggap sebagai naskah resmi. Iran belum mengonfirmasi satupun versi kesepakatan yang beredar di publik. بودیم همواره راهگشایی کردیم